Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Biasa ke-14 berdasarkan Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Salam, damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Anda mungkin pernah mendengar cerita tentang Helen Keller. Dia adalah seorang gadis yang buta, tuli dan bisu sejak lahir. Namun demikian, Helen Keller adalah seorang yang berpendidikan tinggi dan dikagumi di seluruh dunia. Satu-satunya cara untuk berkomunikasi dengan dia adalah lewat sentuhan. Bagi dia, sentuhan adalah bahasa. Dari sentuhan itu, dia kemudian belajar huruf-huruf Braille, yakni huruf-huruf untuk orang buta, tunanetra. Berkat ketekunan dan keuletannya, dan keuletan gurunya, dia berhasil memperoleh gelar sarjana filsafat. Pada satu malam, seorang temannya bertanya, "Nona Keller, jika Anda diperbolehkan untuk memiliki suatu keinginan saja, apa kira-kira keinginan Anda yang paling kuat pada saat ini?" Pertanyaan itu sedikit mengherankan karena Helen Keller adalah seorang buta, tuli dan bisu. Tentu saja ia akan menjawab bahwa keinginan yang paling besar adalah melihat, mendengar, dan berbicara. Tetapi di luar dugaan si penanya, jawaban Helen Keller lain sama sekali. Ia menjawab, "Saya menginginkan perdamaian di atas muka bumi ini." Sekalipun buta, tuli dan bisu, ternyata hal yang paling penting yang didambakan oleh Helen Keller adalah damai sejahtera di atas bumi. Saudara-saudari terkasih, salah satu pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, sebagaimana diceritakan dalam Injil hari ini, adalah menyampaikan damai sejahtera bagi penghuni rumah yang mereka masuki. Pesan itu disampaikan Yesus ketika dia mengutus 70 orang muridnya untuk pergi berdua-dua ke desa-desa yang akan dikunjunginya. Mereka diutus untuk menyiapkan kedatangan Yesus dan juga untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Itu sebabnya mereka diutus berdua-dua untuk memberi kesaksian, karena kesaksian 2 orang lebih kuat daripada kesaksian 1 orang. Sebelum menyampaikan pesan-pesan, Yesus memperingatkan mereka bahwa mereka tidak diutus ke dalam dunia yang akan menerima mereka dengan senang hati. Mereka akan menjadi seperti domba di tengah serigala. Penolakan di suatu desa di Samaria yang pernah mereka alami akan menjadi peringatan bagi mereka. Lalu, apakah yang mereka harus lakukan? Pertama, walaupun dunia tidak bersahabat, mereka harus datang sebagai seorang yang tidak memiliki apa-apa. Mereka tidak boleh melengkapi dirinya atau membela dirinya dengan uang dan harta. Mereka harus datang sebagai orang-orang sederhana yang perhatiannya tidak tertuju pada materi. Mereka mesti hidup bersama umat dan menjadi bagian dari umat. Mereka tidak boleh terpisah dari umat sebagai orang-orang yang memiliki sesuatu atau privilege khusus. Kepercayaan dan penyerahan diri kepada Tuhan harus menjadi jiwa perutusan mereka. Kedua, kemanapun mereka pergi, mereka harus pergi dengan segera. Alasannya adalah karena mereka mesti membawa damai. Damai bagi rumah yang mereka masuki, dan juga damai bagi seluruh masyarakat yang ada di sana. Andai kata di satu rumah mereka ditolak, mereka harus pergi ke tempat lain sambil memperingatkan orang-orang yang ada di sana bahwa mereka menolak hal yang besar sama sekali, yakni kerajaan Allah.
Dampak dari penolakan itu akan sangat terasa besar di kemudian hari. Ketiga, para murid harus berangkat dengan segera karena mereka harus menyembuhkan orang sakit, menolong orang-orang yang menderita, dan sekaligus memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Dua hal ini tidak boleh dipisahkan. Para murid pun lalu pergi dan melaksanakan apa yang diperintahkan Yesus. Injil hari ini langsung melaporkan apa yang terjadi setelah mereka kembali dari perutusan itu. Mereka menceritakan bahwa mereka sangat berbahagia dengan melihat apa yang dikerjakan. Roh jahat diusir, orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan lain-lain. Yesus membenarkan laporan itu. Dia telah memberikan kekuatan kepada mereka untuk mengusir iblis dan roh-roh jahat. Tetapi mereka harus lebih berbahagia lagi karena nama mereka telah terdaftar di surga. Saudara-saudari terkasih, apa pesan Injil hari ini untuk kita? Pertama, sebelum pergi, para murid harus berdoa dahulu. Mereka berdoa bukan untuk keberhasilan karya mereka, tetapi supaya Tuhan berkenan mengirimkan lebih banyak pekerja lagi. Kesediaan untuk menjadi orang yang mempersiapkan kedatangan Yesus berasal dari Allah. Kedua, Yesus memberi perintah supaya murid-murid itu menyembuhkan orang sakit. Itulah pekerjaannya, dan itulah juga pekerjaan para murid yang mempersiapkan kedatangannya. Ketiga, Yesus mengutus kita bukan untuk membangun hal-hal yang besar, melainkan untuk membawa damai sejahtera dan mengalahkan segala kekuasaan jahat. Hanya itu yang diharapkan oleh Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.